Di dalam proses kehidupan, risiko tidak dapat terlepas begitu saja. Disadari ataupun tidak, risiko selalu hadir dalam setiap elemen kehidupan. Risiko memiliki cakupan yang sangat luas. Seluruh aktivitas bisnis pada dasarnya memiliki risiko. Salah satunya adalah risiko pasar. Risiko pasar timbul akibat perubahan harga pasar dan instrumen keuangan lainnya. Melalui manajemen risiko, semua risiko dapat dihindari bahkan dihilangkan. Diperlukan adanya peran manajemen risiko yang antisipatif untuk memprediksi terjadinya risiko berlebih yang mana dapat menyebabkan terpuruknya perusahaan. Lalu selanjutnya adalah definisi risiko pasar. Sebenarnya apa sih definisi risiko pasar? Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/PBI/2011, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk di dalamnya transaksi derivatif akibat dari perubahan kondisi pasar dan risiko perubahan harga option. Risiko pasar memiliki definisi, yakni risiko yang ditimbulkan akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang mana pergerakan tersebut menimbulkan kerugian. Menurut Mahardian tahun 2008, pergerakan yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar. Bentuk-bentuk risiko pasar. Secara garis besar, terdapat dua bentuk risiko pasar, yaitu yang pertama general market risk, risiko pasar secara umum, yaitu risiko terjadinya pengaruh buruk terhadap bank sebagai akibat dari perubahan harga suatu instrumen keuangan tertentu yang mempengaruhi harga pasar sejumlah instrumen sekuritas. Nah, seperti misalnya, naik atau turunnya tingkat suku bunga bank resmi BI Rate atau sertifikat Bank Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap tingkat suku bunga perbankan yang lain. Dalam hal ini, seperti tingkat suku bunga atas deposito atau suku bunga kredit lainnya, berpengaruh pada nilai harga pasar instrumen lainnya, dan juga seluruh interest rate related instrumen. Yang kedua, specific market risk. Risiko pasar secara spesifik merupakan risiko terjadinya pengaruh yang kurang baik bagi bank disebabkan adanya perubahan harga terhadap suatu sekuritas tertentu. Misalkan merosotnya nilai jual sekuritas. Contohnya obligasi X terdampak dari jatuhnya nilai rating oleh lembaga rating terhadap penerbit obligasi X yang bersangkutan. Peristiwa ini tidak mempengaruhi nilai jual obligasi yang diterbitkan oleh penerbit yang lain. Akan tetapi, harga jual obligasi X yang jatuh tersebut mengakibatkan nilai pada aset bank yang memiliki obligasi X tersebut juga menurun. Kategori yang termasuk dalam general market risk. Di dalam general market risk, antara risiko yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Beberapa penyebab adanya general market risk ada 5. Di antaranya yang pertama, foreign exchange risk. Kemunculan nilai tukar berkembang dimulai sekitar tahun 1970-an. Sejak saat itu, mata uang dunia telah diintegrasikan ke dalam bentuk pasar. Terutama terlihat bahwa penerapan sistem tersebut memungkinkan banyak peserta untuk berpartisipasi dalam pasar valuta asing. Aktivitas jual beli falas memberikan keuntungan atas selisih harga beli dan harga jual. Seperti contoh krisis moneter yang terjadi di beberapa negara Asia. Mulanya disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing US dollar dengan tajam pada waktu yang singkat. Pasar falas menggabungkan currency menjadi dua bentuk kategori. Di antaranya yang pertama hard currencies, meliputi mata uang dari negara-negara dengan tingkat kestabilan moneter yang tinggi atau biasanya dari negara maju, serta sering digunakan oleh banyak pihak sebagai tolak ukur dalam mengkonversikan mata uang negaranya. Sebagai contoh yaitu US dollar dengan rial Saudi. Yang kedua, soft currencies, merupakan mata uang yang diterbitkan suatu negara, akan tetapi jarang digunakan dalam transaksi pasar bisnis internasional. Salah satu alasannya yaitu belum memiliki nilai kelayakan. Yang kedua, interest rate risk. Risiko tingkat suku bunga yaitu potensi risiko yang diakibatkan terhadap perubahan suku bunga yang muncul di pasaran.
serta mampu memberi pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Yang ketiga, commodity position risk, di mana risiko perubahan nilai komoditi yaitu kondisi adanya kerugian akibat perubahan harga atas barang komoditi di pasar karena faktor-faktor tertentu. Yang keempat, equity position risk. Risiko perubahan kekayaan memiliki pengertian suatu perubahan atas kondisi kekayaan perusahaan, stock and share. Contohnya yaitu prediksi atas terjadinya perubahan penurunan maupun kenaikan harga suatu saham tertentu di pasar modal mengakibatkan potensi kerugian ataupun potensi keuntungan. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu political risk. Kestabilan politik merupakan urgensi bagi suatu negara. Kestabilan politik menciptakan pembangunan negara yang berkelanjutan. Apabila negara tidak mampu membangun iklim yang kondusif dalam bidang politik, maka akan mengakibatkan krisis kepemimpinan. Masuk ke materi selanjutnya yaitu hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Bank dengan sendirinya akan terseret masuk dalam risiko pasar atau market risk. Kondisi pembentukan risiko pasar disebabkan oleh beberapa faktor yang berada di luar kendali bank atau perusahaan. Kemudian, teknik pengukuran risiko pasar. Salah satu proksi risiko pasar yaitu Net Interest Margin atau NIM. NIM merupakan selisih total biaya bunga pendanaan atau funding dengan total biaya bunga pinjaman yang diberikan atau lending. Value at risk. Teknik untuk menghitung potensi kerugian yang akan terjadi pada portofolio perusahaan atau investor. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga di pasar ada 6. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi merupakan faktor dominan pada perspektif jangka panjang yang mencerminkan kinerja perekonomian negara. Yang kedua, adanya peristiwa besar di bidang ekonomi dan politik. Yang ketiga, ada campur tangan finansial otoritas. Mekanisme pasar bebas disebabkan oleh adanya intervensi yang dilakukan para otoritas moneter suatu negara. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam waktu pendek memperkuat pengaruh harga dari instrumen pasar. Jika diikuti dan didukung oleh perubahan kebijakan ekonomi yang terus-menerus, hal ini akan berdampak positif dalam jangka panjang. Yang keempat, keseimbangan penawaran dan permintaan. Dalam jangka pendek, hubungan penawaran dan permintaan di pasar menentukan harga berbagai instrumen pasar. Setelah membuat pasar menyesuaikan harga dan kekuatan pasar, harga pasar akan terbentuk secara efektif. 5. Likuiditas pasar. Aspek likuiditas pasar sangat berpengaruh pada harga pasar. Pasar yang menunjukkan sebagai bahwa likuiditas memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya market maker sekaligus mendukung sejumlah bisnis yang tinggi di pasar. Yang kedua, dengan meningkatkan jumlah market maker, kegiatan trading yang aktif serta transaksi ataupun yang terlibat dalam kegiatan dealing tersebut mengakibatkan rendahnya margin keuntungan untuk dealer. Semua bergantung pada yang dikeluarkan serta margin yang dapat diperoleh. Yang keenam, suburnya kegiatan arbitrase. Dalam pasar uang, aktivitas semacam ini yang bertujuan untuk mendapatkan margin keuntungan perdagangan disebut arbitrase. Kegiatannya dilaksanakan dengan mengikutsertakan lebih dari 2 mata uang transaksi, yaitu menggunakan nilai tukar silang antar mata uang yang ditransisikan. Hal ini juga berlaku pada transaksi perdagangan saham. Lika-liku market to market. Pertama, marking to market. Yang kedua, seluk-beluk yield curve. Yang ketiga, marking to market untuk instrumen keuangan tertentu. Yang keempat, current market value dari option. Yang kelima, bagaimanakah langkah-langkah marking to market? Pertama, mengamankan posisi akun dari ancaman risiko. Yang kedua, mengamankan sumber informasi pasar. 6. Aplikasi data dalam marking to market. Tata cara pengaplikasian data dalam melakukan mark to market antara lain 1. Melakukan penghimpunan berbagai data harga pasar terhadap keseluruhan instrumen keuangan yang dilakukan
pada semua akun yang memiliki posisi dalam neraca harian bank. Yang kedua, memverifikasi atas validasi dan akurasi kelengkapan berbagai data harga pasar dan juga keterkaitannya terhadap akun yang memiliki posisi dalam neraca harian bank tersebut. Ketiga, input berbagai data tersebut dalam sistem evaluasi bank. Ada beberapa jenis kurva imbalan hasil terkait suku bunga. Yang pertama, uang tunai untuk mengevaluasi posisi pinjaman dan simpanan. Yang kedua, diferensiasi untuk mengevaluasi semua jenis derivatif termasuk kurva yang terkait dengan suku bunga opsi. Yang ketiga, bonds untuk mengetahui harga obligasi dengan mengacu pada harga obligasi yang aktif di perdagangan bursa efek. Keempat, basis adalah selisih variabel antara kurs transaksi dan kurs penelusuran atau selisih antara dua suku bunga atau harga tertentu. Penyelesaian masalah resiko pasar. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk memperlakukan resiko di antaranya. 1. Dihindari. Maksud dari dihindari yaitu resiko tersebut masih dipertimbangkan untuk diambil, seperti resiko tersebut tidak termasuk kategori resiko yang diharapkan perusahaan, atau karena probabilitas resiko tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, menerima dan mempertahankan. Ini berlaku jika risiko tersebut berada di tingkat yang paling ekonomis. Yang ketiga, menaikkan, menurunkan, atau menghilangkan. Arti bahwa jika risiko tersebut dapat dikembalikan dengan mengelola yang optimal ataupun melalui pengoperasian exit strategi. Yang keempat, mengurangi, seperti melakukan diversifikasi portofolio yang tersedia ataupun membagi risiko dengan pihak lain. Dipagari, maksudnya yaitu jika risiko terlindungi secara artifisial seperti dilakukan netralisasi terhadap risiko hingga batas yang ditentukan dengan instrumen derivatif. Skema aktivasi perdagangan. Terdapat 3 macam strategi perdagangan dalam bank untuk setiap produk yang diperdagangkan. Yang pertama, matchbox strategi adalah strategi yang minim risiko pasarnya. Dilakukan penyesuaian terhadap semua posisi yang diterima oleh para nasabah secara cepat dengan posisi yang berlawanan, secara internal atau memiliki kesamaan dengan bank lainnya. Yang kedua, manage position. Dalam posisi ini, perdagangan selain berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, akan tetapi juga bersedia menanggung risiko pasar. Strategi ini dilakukan dengan mengambil posisi atas instrumen pasar tertentu dalam perdagangan. Yang ketiga, market maker. Bank bertindak sebagai penguasa pasar dengan memberikan question market price-nya, yaitu harga jual ataupun harga beli instrumen pasar keuangan. Berikut ini merupakan contoh studi kasus General Market Risk. Pembukuan bank global yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia pada 14 Desember 2004 memutuskan untuk melakukan pembukuan kegiatan usaha PT Bank Global Terbuka. Pembekuan terjadi karena rasio kecukupan modal memiliki persentase yaitu minus 39%, serta pelanggaran kebijakan minimum giro wajib. Lebih dari 8.000 nasabah di berbagai kantor cabangnya mengalami kerepotan untuk mengurus pengembalian dananya. Serta para investor publik, pemegang saham pun jadi tidak ada kejelasan atas investasinya. Belum lagi adanya tagihan oleh pihak lain kepada bank yang bersangkutan serta nasib para karyawan yang terpaksa di PHK akan menambah jumlah pengangguran. Berikut merupakan 4 alasan dibukanya Bank Global. Yang pertama yaitu Bank Global mengalami ketidakstabilan kondisi keuangan. Kedua yaitu tidak menyetorkan modal tambahan sesuai arahan Bank Indonesia sejak Bank Global masuk dalam pengawasan khusus yaitu pada Oktober hingga Desember 2004. Yang ketiga yaitu tidak ada itikat baik para direksi Bank Global untuk taat aturan yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir yaitu adanya dugaan tindak pidana perbankan segenap petinggi bank untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya yaitu uraian solusi. General market risk merupakan risiko atas suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh sektor bisnis. Bank dikatakan sehat tidak hanya berpatok pada modalnya saja, akan tetapi juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko. Antara lain ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Hal ini menjadi pembelajaran bahwa dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, serta semestinya telah menetapkan prudent banking. Sehingga solusi atas permasalahan tersebut yaitu yang pertama, seharusnya bank global lebih terbuka dan melakukan penerapan asas good corporate governance. Yang kedua yaitu terpuruknya bank global diduga karena kolusi yang dilakukan pengelola bank global dengan prudence asset management. Kasus ini menjadi perhatian karena mencoreng salah satu instrumen pasar modal, yaitu reksadana yang saat itu sedang tumbuh selama 2 tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu dalam hal ini diindikasi adanya pengawasan oleh Bank Indonesia dan Bapepang yang belum optimal. Studi kasus selanjutnya yaitu specific market risk pada PT Gudang Garam Terbuka. Dampak lemahnya rupiah yang dirasakan emiten. Lemahnya rupiah dalam beberapa hari terakhir berdampak pada laba beberapa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Suku bunga acuan Bank Indonesia Rate pun mengalami kenaikan. Oleh karenanya, PT Gudang Garam terdampak turunnya laba bersih hingga 0,9%. Kualitas bahan baku utama seperti tembakau, cengkeh, lokal dipengaruhi faktor cuaca yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas panen lokal dan perusahaan rokok tersebut terpaksa melakukan impor persediaan bahan baku untuk menjaga kualitasnya. Selain faktor yang telah disebutkan, terdapat faktor lain seperti regulasi dari pemerintah mengenai rokok yang berdasar pada PP nomor 109 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2012. Aturan di dalamnya memuat bahwa adanya kenaikan bea cukai dan kewajiban untuk menampilkan gambar-gambar seram bahaya merokok pada kemasan produk dan iklan produk. Analisis dari kasus tersebut yaitu specific market risk memiliki pengertian risiko yang dialami pada sebagian sektor bisnis dan tidak menyeluruh. Kasus tersebut merupakan kasus pada industri rokok. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan terkait risiko yang ada yaitu dengan memberlakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada karyawan, terutama pada tenaga pabrik dan operasional. Alasan utama perusahaan mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan di masa mendatang akibat ketatnya peraturan pemerintah Indonesia terkait dengan industri rokok. Kesimpulan dan saran. Market risk atau risiko pasar adalah kerugian yang diderita oleh bank yang terlihat dari posisi on dan off balance sheet bank akibat terjadinya perubahan market risk dan aset bank, suku bunga dan valuta asing, market volatility, serta market liquidity. Risiko pasar secara umum ada 2 bentuk, yaitu general market risk dan specific market risk. Untuk sarannya yaitu manajemen risiko pasar yang baik sangat penting untuk diperhatikan bagi suatu unit bisnis dan perbankan. Hal ini dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan beberapa faktor, salah satunya seperti pendistribusian risiko, agar risiko yang akan timbul dapat diprediksi dengan persiapan strategi yang implementatif. Oleh karena itu, kami sebagai penulis menyarankan pentingnya melakukan pengukuran ruang lingkup risiko yang lebih terarah untuk mengantisipasi terjadinya risiko berlebih.